السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ma'asyarul muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kelimpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita kembali kumpulkan Allah SWT di salah satu taman di antara taman-taman surga yang Allah jadikan di atas bumi, yaitu hilaqatul dzikir atau majelis-majelis ilmu. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita memasuki bab berikutnya, yaitu bab tentang pembahasan shaf pada salat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, russu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan jarak di antara saf-saf tersebut, wa hadhu bil a'naq, dan sejajarkan leher-leher kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian lanjutan dari hadis ini namanya Bulughul Maram. Beliau hanya mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam, hukum. Sementara sisanya kadang tidak dicantumkan. Ya. Lanjutan hadis ini, "Walladzi nafsi biyadihi inni la'ara syaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annaha hadaf." Lanjutan hadis ini, ya, rapatkan saf-saf kalian, dekatkan jarak antara saf, lalu sejarkan leher-leher kalian ya, ketika sholat, karena sesungguhnya aku melihat syaitan, kata Nabi SAW, yadkhulu min khalalis saf. Aku melihat syaitan itu masuk di antara celah-celah saf, ka'annaha hadaf, seperti anak kambing, kata Nabi SAW. Ya. Nabi melihat di antara celah-celah saf yang kosong itu ada syaitan yang masuk, seperti masuknya anak kambing, kata Nabi SAW. Hadis ini ya berisi tentang perintah merapatkan, meluruskan dan merapikan saf. Al-masail wal ahkam al-mustafadatu min al-hadis. Permasalahan-permasalahan dan hukum yang dapat dipetik dari hadis ini. Hukmu taswiyatis sufuf. Hukum ya merapikan, merapatkan atau mensejajarkan saf. Taswiyatus sufuf wajibah. Ya. Merapikan saf berupa mensejajarkan, ya, meratakan, merapatkan, hukumnya wajib. Wa ya'tham man qassara fi dzalik. Dan orang yang faham akan hal ini lalu dia tidak mengindahkan perintah Nabi atau menyepelekan sehingga dia tidak melaksanakan, ya'tham, dia berdosa karena hal tersebut. Ya, li haditsil bab, sebagaimana hadis di atas, yaitu dalam kaidah usul al-asl fil amri lil wujub. Hukum al-asal perintah itu adalah wajib. Ya, sementara wajib itu makna dari wajib ya ma yuthabu ala fi'lihi
wa yastahiqqul iqaba ala tarkihi. Wajib itu maknanya orang yang melakukan dia mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Ya. Sebagian ahli fikih mengatakan, ya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan mendapatkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Ya. Makna ini dikritik oleh guru-guru kami. Ya. Mengapa demikian? Sebab tidak semua orang yang meninggalkan perintah yang wajib itu mendapatkan hukuman. Ya. Dia tahta masyiatillah. In sya'a adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau Allah hukum, kalau Allah mau Allah ampuni. Maka takrif, ya, makna dari wajib yang benar, ya, yastahiqqul iqaba ala tarkihi. Ya, orang yang meninggalkan yang wajib itu dia berhak mendapatkan hukuman, bukan pasti mendapatkan hukuman, ya. Tapi kalau melakukan pasti dapat pahala. Sini dikatakan bahwa meluruskan, mensejajarkan saf hukumnya wajib. Dan orang meninggalkan mendapatkan dosa. Apa hadisnya? Ya. Hadis apa dalilnya? Hadis di atas berisi perintah. Ya, sementara hukum asal perintah wajib. Waliqaulihi, dan hadis lain dari Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya. La tusawwunna sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian, atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Waliqaulihi istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Istawu, ya, luruskan, rapatkan, dan jangan berselisih, atau Allah akan membuat hati-hati kalian menjadi berselisih. Ya, lah di lain dikatakan, ya, sawu sufufakum fa inna tasmiyatas sufufi fi min tamamis shalah. Ya, luruskan, rapatkan, rapikan saf-saf kalian, karena sesungguhnya merapikan saf, merapatkan saf, mensejarkan saf, ya, min tamamis shalah, termaksud kesempurnaan salat. Dalam hadis lain dikatakan fi min iqamatis shalah, termaksud menegakkan salat. Ya. Dalam hadis lain juga dikatakan aqimus sufuf wa hadhu bainal a'naq wa shuddul khalal. Kata Nabi SAW, aqimus sufuf, tegakkan saf, maksudnya rapatkan, sejajarkan, rapikan. Ya. Wa hadhu bainal a'naq, sejajarkan antara leher-leher kalian. Ya, di hadis lain dikatakan menakib, antara pundak-pundak kalian. Ya. Washuddul khalal, lalu tutuplah celah-celah yang ada. Kalau ada celah-celah langsung masuk, jangan dibiarkan. Ya, karena hadis tadi dikatakan syaitan itu masuk dari celah-celah saf yang kosong. Bahkan Nabi memberikan perumpamaan seperti anak kambing. Anak kambing itu tidak butuh celah yang besar untuk masuk. Anak kambing itu celah segini dia bisa masuk. Betul tidak? Oleh karenanya Nabi tidak memberikan perumpamaan kambing. Kambingnya agak besar. Sehingga tidak boleh kita memberikan celah-celah pada saf. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, ya, man syadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'allahu biha darajah. Barang siapa yang menutup furjah, menutup celah, misalnya biasanya sholat Jumat itu kan banyak ya celah-celah. Barang siapa menutup celah tersebut, kata Nabi, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Luar biasa, ya. Dan Allah tinggikan derajatnya. Antum bayangkan, ya. Pahalanya itu sama seperti apa? Sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat atau yang 10 rakaat, ya, menurut hadis Ibnu Umar. Antum sholat sunnah rawatib 12 rakaat, dibangunkan rumah. Itu sama dengan orang yang menutup furjah, masuk menutupi
celah soft. Sama pahalanya. Bahkan disebutkan ditinggikan lagi derajatnya. Bahkan dalam hadis dikatakan, "Ma min khutwatin a'zamuha ajran min khutwatir rajuli fi syaddil furjah." Atau kama qala sallallahu ya. Tidak ada langkah yang lebih bernilai di sisi Allah, yang lebih tinggi pahalanya, melebihi langkahnya seseorang untuk menutup celah pada soft. Ya. Bahkan ya, langkahnya orang berjihad pun kalah dengan ini. Ya. Karena Nabi mengatakan tidak ada langkah yang lebih utama. Tapi ya, banyak orang menyepelekan masalah soft ini. Padahal luar biasa pahalanya. Ya, keutamaannya. Ya, maka jangan sampai kita sepelekan. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab fil Fath. Ibnu Rajab mengatakan, Al-Hanbali di dalam Fathul Bari, wa qad tawa'ada ala tarki taswiyati sufuf bil mukhalafati bainal wujuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW telah mengancam bagi orang-orang yang meninggalkan, menyepelekan, merapatkan, meluruskan, mensejarkan shaf bil mukhalafati bainal wujuh, dengan ya perselisihan atau perubahan pada wajah-wajah mereka. Wa zahiruhu, dan zahir dari hadis tadi kata muallif, yaqtadi maskhil wujuh wa tahwiliha ila suwaril hayawanat aw ghairiha. Ya, zahir hadis tadi bermakna bahwa orang yang tidak merapatkan shaf, menyepelekan shaf, tidak mau merapikan, ya, itu Allah akan berubah wajah mereka seperti wajah hayawan, wajah-wajah binatang. Apa dalilnya? Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata himar. Ya. Tidakkah takut mereka yang menaikkan pandangannya ke langit ketika sholat, orang yang lihat begini ke langit, bahwa Allah akan merubah wajahnya, ya, atau kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Wa dhahiru hadzal wa'id yadullu ala tahrim, ya, ma tawa'ada alaih. Oleh karenanya dhahir hadis ini berisi ancaman yang bermakna haram bagi pelakunya. Ya, tidak boleh dia melakukan. Ya, sama seperti tadi, merapatkan shaf, ya, mensejajarkan. Bahkan dikatakan, ya, Nabi SAW itu, ya, dalam sebuah hadis, nanti dibahas, kita tunggu, nanti dibahas. Ya, waqad bawwaba al-Bukhari fi sahihi, dan Imam Bukhari masukkan dalam bab khusus, babu itsmin man lam yatim as-shaf. Ya, bab berdosanya orang yang tidak merapikan, meluruskan, mensejajarkan, menyempurnakan shaf. Berdosa, kata Imam Al-Bukhari. Tsumma istadalla bi hadits Anas bin Malik. Beliau berdalil dengan hadis Anas bin Malik ini dalam Sahih Bukhari. Annahu qadima al-Madinata faqila lahu, bahwa Anas bin Malik pernah datang ke kota Madinah, lalu dikatakan kepadanya, ya, ma ankarta minna mundu yawm hatta Rasul sallallahu, engkau tidak pernah mengingkari kami, ya, mengingkar terhadap kami sesuatu pun sejak engkau, ya, masuk Islam, maksudnya berjanji kepada Rasul masuk kepada agama Islam. Qala, kemudian Anas mengatakan, ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Aku tidak mengingkari sesuatu pun dari kalian kecuali satu, kata Anas bin Malik kepada penduduk Madinah, yaitu kalian tidak menegakkan shaf, tidak meluruskan, tidak merapatkan, tidak mensejarkan shaf. Masalah, permasalahan, hathul imam ala taswiyati sufuf. Ya, perintah atau motivasi dari imam kepada makmumnya untuk meluruskan, merapatkan, mensejarkan shaf. Yustahabu lil imami an yahutha ala taswiyati sufuf. Disunnahkan, dianjurkan bagi imam sebelum takbiratul ihram memerintahkan kepada makmumnya meluruskan, merapatkan shaf. Ini juga, ya, kekurangan yang kita dapati di Al-Azhar. Terkadang imam tidak
perhatian terhadap saf. Ya, masuk langsung. Ini juga ya tidak sesuai dengan sunnah ini diajarkan. Ya, yang disunahkan itu imam sebelum dia bertakbiratul ihram dia melihat dulu safnya. Lalu dia perintahkan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah," misalnya. Ya, atau aqimus sufuf wa hadu bainal a'naq wa shuddul khalal misalnya. Atau dengan kalimat-kalimat semisalnya. Ya, kalau tidak hafal hadis, sampaikan dengan bahasa Indonesia. Rapatkan saf, luruskan, penuhi saf awal terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Itu tidak apa-apa, itu disunahkan. Tidak boleh langsung sholat, karena dikhawatirkan nanti ada saf-saf yang bolong, sehingga mudah dimasuki oleh syaitan. Ya. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha ya wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah, syaitan itu maunya ya ayyuki'a bainakumul adawah. Syaitan itu mau membuat permusuhan di antara kalian, wal baghdha, dan kebencian, ya, dan membuat kalian itu berselisih. Ya, jangan sepelekan masalah soft, karena ya, tadi disebutkan ya la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya, dalam hadis ini dikatakan fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih atau Allah akan membuat berselisih hati-hati kalian. Ya. Urusan soft ini bukan cuma urusan rapat estetik. Ya. Itu kalau misalnya ada baris berbaris, ya, 17 Agustus dibikin rapi, merupai angka dan sebagainya. Ini hanya estetik, indah dilihat, betul tidak? Hanya indah dilihat. Tapi masalah soft bukan cuma estetik saja, bukan cuma enak dipandang, bagus, bukan. Tapi ini ada sesuatu yang ya urgent di dalamnya. Apa itu? Ya, kalau orang softnya rapat, bagus, pertama syaitan tidak bisa masuk. Kalau syaitan tidak bisa masuk, insya Allah dia tidak punya peluang untuk menggoda kita ketika sholat. Betul tidak? Yang kedua, ya, rapat soft ini ya dan tidaknya mempengaruhi ya tadi hubungan antara jamaah. Cuma dikatakan, antum coba antum. Di Al-Azhar alhamdulillah, umumnya wakubuk masih mending, masih artinya manusia kebanyakan masih di atas fitrah. Belum banyak yang terpengaruh dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Jadi walaupun kita rapatkan soft masih mau. Ya, tidak ada. Tapi di tempat lain antum tahu. Antum rapatkan kaki antum diinjak. Itu saya pernah dapati. Ya, di Jawa. Di Jawa bukan di sini. Kalau di sini masih mending. Mentok-mentok kakinya dijauhi sedikit. Kita rapat jauh sampai kakinya. Ya. Nah, itu kalau di tempat lain langsung diinjak kaki temannya. Ya. Alasannya antum tahu kenapa? Ya, karena masjid-masjid yang merapatkan soft nanti akan difitnah masjid Wahabi. Dan itu sudah muncul artikel-artikelnya. Ya, orang kalau mau lihat masjidnya Wahabi atau bukan, lihat waktu sholat. Itu benar gitu. Itu sudah ada artikelnya, ada skripsinya dibikin. Ya. Kalau masuk lihat softnya jarang-jarang, ini bukan masjid Wahabi. Itu sudah ada yang seperti itu. Sehingga ketakutan mereka, ya tahu hadisnya benar, tapi khawatir difitnah masjidnya jadi masjid apa? Wahabi. Padahal tidak ada urusan Wahabi, Salafi, NU, Muhammadiyah, tidak ada urusan di sini. Ini sunnah Nabi luruskan soft. Ya, meluruskan merapatkan soft bukan sunnahnya Wahabi, tapi sunnahnya Nabi dan para sahabat. Ya, tapi sayangnya tadi karena yang sering rapat-rapat soft itu siapa?
Salafi Wahabi. Jadi kalau rapat saf takutnya dibilang begitu. Ini setan punya permainan semua. Ya, yuqi bainakumul adawah wal baghdha. Setan itu suka membuat kebencian dan permusuhan di antara kaum muslimin dari hal-hal yang kecil. Maka yang tadinya sunnah menjadi asing. Sehingga kebanyakan masjid ya, tidak perhatikan masalah shaf. Tidak memperhatikan masalah shaf. Tidak tahu hadisnya, tahu. Ustaz-ustaz mereka juga tahu. Kenapa jarang disampaikan? Ya, karena tadi ya, yang rapat-rapat shaf itu kebanyakan Wahabi katanya. Nanti kalau rapat shaf dibilang Wahabi. Ini sunnahnya Nabi, bukan sunnahnya NU, bukan sunnahnya Muhammadiyah, bukan sunnahnya Salafi, bukan sunnahnya Khawarij, bukan sunnahnya Syiah, sunnahnya Nabi dan para sahabat. Ya, maka harus kita hidupkan. Jangan kita terpengaruh dengan fitnah-fitnah. Ya, hati-hati. Ya. Kaifiyatu taswiyatis sufuf. Cara ya, atau bagaimana cara kita itu menyempurnakan, meratakan shaf. Ya, zakar Nabi SAW menyebutkan kama fi haditsil bab, sebagaimana dalam hadis di atas, anna taswiyata, bahwa meluruskan, merapikan, menyempurnakan, tahsulu bil muhadati bil a'naq, bahwa sempurna lurusnya shaf itu terjadi dengan sejajarnya a'naq, leher-leher sejajar. Ya, atau ini mankib atau pundak sejajar. Wa fi hadits al-akhar, kemudian di hadis yang lain, dzakar alaihi salatu wasalam anna taswiyata tahsulu bil muhadati bainal manakib. Dalam hadis lain dikatakan shaf itu menjadi lurus, rapat, bagus, rapi dengan sejajarnya pundak. Ya. Sebagaimana disebutkan dari Sunan Abu Daud min hadis Ibnu Umar. Sebenarnya dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW pernah mengatakan hadzu bainal manakib, ya, sejajarkan antara pundak-pundak, ya. Nah, ini juga termaksud sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak perlu kita itu mepet-mepet. Ikuti shaf yang ada kalau mau rapi. Kalau mau rapi, ikut sudah jari shaf yang ada. Tidak perlu, kenapa harus mepet-mepet? Kenapa? Akhirnya nanti kayak ular shaf. Betul tidak? Ya, kemarin saya perhatikan kita sholat di sini, ada yang ke belakang mundur-mundur. Kenapa? Karena kita bikin shaf yang tidak ada patokannya. Coba kita sholat jenazah, ikut saja sudah shaf yang ada. Ikuti sudah, aman. Ya, rapi nanti jadinya. Tidak perlu kita miring-miring. Betul tidak Pak Sulaiman? Betul. Iya. Wa kadzalika bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna taswiyata tahsulu ya bitaras, wa huwa at-talasuk ma'a taswiyah. Nabi SAW juga mengatakan bahwa sempurnanya, sejajarnya, lurusnya, rapatnya shaf itu dengan menempel, ya, menempel. Ya, qala Anas bin Malik kama fi Bukhari, sebagaimana Anas bin Malik mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 725, fakana ahaduna ya yalziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dahulu Syafi'i mengatakan Anas bin Malik. Perhatikan, yang katakan Anas bin Malik khadimur Rasul SAW, pembantunya Nabi SAW selama 10 tahun, 9 tahun lebih, hampir 10 tahun. Orang yang paling faham sholatnya Nabi, salah satunya Anas bin Malik. Karena beliau menemani beliau bukan cuma 1-2 tahun, tapi hampir 10 tahun. Ya, kata beliau, dahulu kami kalau sholat itu ya mankib bil mankib, ya, mata kaki dengan mata kaki itu nempel, kata Anas bin Malik. Ya. Kaki dengan kaki itu nempel. Kaki dengan kaki itu nempel. Ya, ya. Kemudian
Wa qadamahu bi qadamihi, kakinya dengan kakinya. Ya. Paling bagus itu rata seperti ini. Ini yang sempurna. Alal aqal seperti ini. Yang seperti ini masih boleh. Ya, depannya nempel. Kalau rata dari belakang sampai depan, ini paling bagus. Kalau anda bisa, minimal seperti ini. Tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan gini. Ya. Paling bagus seperti ini. Cuma ini juga harus diketahui. Kakinya jangan terlalu lebar, Bapak-Ibu. Ya. Bapak-Ibu, kaki jangan terlalu lebar. Ya. Bahu sama kaki itu sejajar. Jangan terlalu lebar. Kenapa? Kalau kakinya terlalu lebar, nanti ininya nggak nempel. Nggak sejajar lagi ininya. Tapi kalau kakinya nempel, dan itu sejajar dengan bahu, nanti bahunya nempel dengan sendirinya. Bahunya nempel dengan sendirinya. Ya. Asalkan lebar kakinya jangan terlalu lebar. Sejajar sama bahu. Nempel. Enak dilihat. Ya. Bukan cuma enak dilihat. Ada sunnahnya tadi. Ya. Begitu. Wa thabata an Nu'man bin Bashir annahu qala fara'aitu ar-rajula yalziku mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi aini wa ka'bahu bi ka'bihi. Nu'man bin Bashir, seorang sahabat, mengatakan, aku melihat di zaman kami seseorang itu menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya, sahabatnya, di sebelahnya maksudnya, ya, ya. Kemudian ka'bun, mata kaki dengan mata kaki. Ini jelas, ya, jelas kalimat di sini dari Nu'man bahwa dahulu para sahabat menempelkan bahu mereka dengan bahu saudaranya, mata kaki dengan mata kaki, kaki dengan kaki rapat. Ini hadisnya ada, ya, bukan karangan-karangan, maka harus dilaksanakan. Ya, muqarabatu baina sufuf, ya, berdekatan antara suf. Ya, ini pembahasan bukan lagi antara orang, tapi antara suf. Ya, amar Nabi SAW bil muqarabati baina sufuf. Nabi SAW merintahkan untuk saling berdekatan antara saf. Wa hadzal amru aqallu ahwalihi annahu yufidu istihbab dzalik. Ya. Dan ini perintah, ya, yang paling kecil, ya, bahwa menunjukkan merupakan sesuatu yang dianjurkan, ya. Yufidul istihbab. Ya. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama mengatakan wa dzalika yahsulu bi alla yufarriqa bainahuma tafriq katsir bihaitsu yumkinu dukhul as-saff al-akhar bainahuma. Ya. Bagaimana kita memahami jarak, ya, antara saf? Kata mu'allif di sini, sebagian ulama mengatakan, ya, berdekatan antara saf itu bihaitsu, ya, jaraknya itu jangan sampai ada orang lain bisa masuk di antara saf. Kalau ini sudah berdekatan sekali. Ini sudah sangat berdekatan, ya. Di sebagian masjid dikasih jarak lagi. Ya, kadang kita itu kalau bangun kena pantatnya orang, betul tidak? Kadang-kadang kalau yang depan lambat bangun, kita bangun duluan, kadang kena pantatnya, ya. Itu menunjukkan bahwa terlalu dekat, sehingga boleh dimundur lagi. Ini kasih jarak 1 jengkal misalnya, atau 2 jengkal. Jangan sampai jaraknya itu membuat seseorang bisa membuat saf baru, kata beliau. Jadi kalau jarak antara saf itu dikasih jeda begini antara sajadah, supaya kalau orang bangun, apalagi yang di belakang tinggi, ya, yang di belakang tinggi, yang di belakang pendek, itu kena, Pak. Itu saya itu sering di sini beberapa kali kadang. Kalau yang di depan lambat bangun, itu kita nggak sadar kena, ya. Kadang pernah masuk di jubah. Saya pernah masuk di jubah, Pak. Ya, ini bukan bercanda, benar. Siapa ada satu yang kurang bisa lihat jalan, siapa? Ami siapa namanya? Yang biasa dituntun itu, yang orang Arab siapa? Ami Abdullah. Ya. Ami Abdullah, ya.
Itu saya pernah di depan beliau. Itu saya masuk itu banyak. Saya keluar lagi. Karena itu tadi. Ya, mungkin terlalu bagaimana beliau agak mundur mungkin sampai masuk. Ya. Maka boleh dimundurkan lagi sedikit. Tapi yang begini juga tidak apa-apa. Ya. Ini sudah bagus. Maksud saya boleh dimundurkan sedikit lagi supaya jangan sampai kejadian seperti itu terjadi. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya ahaqqu bisaffil awal. Yang paling berhak untuk mendapatkan saf pertama. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni bila mengatakan as-sunnatu an yataqaddama fi saffil awal ulul fadli was-sinni. Yang paling utama yang maju ke dalam saf pertama itu ulul fadl, orang yang memiliki kemuliaan atau usianya tua, ya, dan usianya tua. Maksudnya dia mengumpulkan dua ini, ulul fadli wasinni. Dia berilmu, ya, bisa dikatakan berilmu agama, memiliki ilmu pengetahuan agama, ya, dan dia tua. Dia memiliki usia yang lanjut, maka dia lebih utama. Misalnya ada orang hafal Quran sama-sama, ya. Dua-duanya sama-sama Al-Quran. Yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 40 tahun. Maka yang diutamakan yang 40 tahun. Itu maksudnya. Ya. Wa qala Ahmad, Imam mengatakan, yalil imam asyuyukh. Setelah imam itu para masyayikh. Wa ahlul Quran, lalu setelahnya ahlul Quran. Maksudnya masyayikh itu pasti ahlul Quran. Tapi dia punya kelebihan lagi, dia mengetahui ilmu-ilmu agama yang lain. Setelah para masyayikh ahlul Quran, orang-orang yang memiliki hafalan Quran. Wa yuakhiru sibyan, anak-anak di belakang. Kata Imam Ahmad, perhatikan Imam Ahmad yang ngomong. Ya. Nanti ada bantahan. Ya. Dalil Imam Ahmad apa? Liyalini minkum ulul ahkami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Setelahku itu kata Nabi SAW, maksudnya di belakang beliau, ulul ahkam, orang yang memiliki pengetahuan agama, hukum-hukum, wanuha, ya. Kemudian setelahnya orang yang di bawahnya maksudnya, ya. Pembahasan berikutnya, halis sibyan yasufuna ma'ar rijal, apakah anak-anak kecil itu masuk ke dalam saf orang-orang dewasa? Yang dikatakan am yahtasuna bisaffin muakhar, atau mereka dibikinkan saf sendiri di belakang, ya. Ja hadis yata'allaqu bi ta'khir sibyan akibar rijal wa huwa makhraj Ahmad wa Abu Daud, ya, namun hadisnya ya dipermasalahkan, ya, hadisnya lemah. Ada hadis kata Imam Ahmad tentang Nabi menganjurkan anak-anak bikin saf sendiri di belakang, tapi ternyata hadisnya lemah. Ya. Hadisnya lemah. Kita percepat sedikit. Wasahih, ya. Yang benar karena hadis tadi lemah, ya. Namun ya pendapat tadi menjadi pegangan dari jumhur Syafi'iyah wal Hanabilah wa Hanafiyah. Ya. Wa hadzal qaul lam yathbut daliluhu. Pendapat tadi bahwa anak-anak dibikinkan saf sendiri di belakang itu pendapat jumhur Syafi'iyah, jumhur Hanabilah, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Akan tetapi kata muallif, hadisnya tidak bisa dijadikan pegangan. Kenapa? Lemah tadi kata beliau. Wasahih, yang benar anna sibyan yadkhuluna ma'ar rijal fi sufuf. Yang benar anak-anak kecil itu masuk juga ke dalam saf sebagaimana orang-orang dewasa, ya. Wa huwa qaulul Malikiyah wa ba'd Syafi'iyah. Ini pendapat dari Imam Malik, mazhab Maliki, dan sebagian mazhab Syafi'i. Ya. Ini juga pembahasan penting untuk dibahas, ya. Bahwa anak-anak itu apakah kita masukkan ke dalam saf atau tidak? Ya. Sebagian ulama mengatakan anak-anak yang di bawah usia tamyiz, usia tamyiz itu 7 tahun ke atas. Di bawah 7 tahun tidak boleh dimasukkan ke dalam shaf.
Apa dalil mereka? Sholatnya orang yang di bawah tamyiz, ya. Tamyiz itu tidak harus 7 tahun ya. Tapi mayoritas 7 tahun. Tamyiz itu orang anak-anak yang sudah mengerti. Disuruh ini mengerti dia. Pergi beli garam, nggak pergi beli. Oh ini tidak boleh. Ini anak sudah mengerti, itu masuk usia tamyiz. Kadang bisa 6 tahun, bisa kalau cerdas 5 tahun, bisa 7 tahun. Ya, itu tamyiz. Namun kata sebagian ulama, anak-anak di bawah usia tamyiz, sholatnya tidak sah. Ya. Kalau tamyiz, dia belum diwajibkan sholat, tapi sholatnya sah. Kenapa? Siapa yang tahu? Syarat sah sholat itu apa? Salah satunya berakal. Tamyiz sudah akil. Makanya orang Yaman, saya waktu pertama ke Yaman agak aneh. Anak-anak kecil itu dipanggil jahil. Ya jahil. Anak-anak kecil yang belum tamyiz itu yang umur 3-4 tahun dipanggil jahil. Tahu artinya jahil? Bodoh. Bodoh. Tapi itu bukan hinaan. Memang panggilan di sana untuk anak-anak di bawah usia tamyiz jahil. Jadi kalau anak-anak kecil dipanggil jahil. Ya memang panggilannya di sana begitu. Anak-anak kecil yang di bawah usia tamyiz dipanggil bodoh. Padahal kurang bagus juga. Ini doa anak-anak jadi bodoh nanti. Ya, tapi di sana begitu. Kalau panggil anak kecil itu jahil. Yang di bawah usia tamyiz. Ya, karena memang secara fikih orang-orang di bawah usia tamyiz itu anak-anak itu belum berakal. Ya, belum berakal. Nah mereka ini menurut sebagian ulama, bahkan ya tadi dari mazhab Syafi'i, Hambali, ya, banyak Hanafi. Anak-anak itu kalau tidak sah sholatnya, tidak bisa dimasuki ke dalam shaf. Apa indikasinya nanti? Kalau dia masuk ke dalam shaf, berarti ada shaf yang kosong. Kenapa? Karena dia tidak dianggap, sama seperti tiang. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Maka anak kecil tidak boleh dimasukin ke dalam shaf kalau belum masuk usia tamyiz. Ya, namun ini dibantah juga oleh ulama. Banyak yang membantah bahwa anak kecil pun boleh masuk shaf. Walaupun salatnya tidak terhitung, dia juga bukan batang kayu, dia manusia. Tetap dihitung, ya, dihitung shafnya. Itu pendapat. Dan itu disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Mumti dan lainnya. Bahwa anak kecil boleh masuk shaf. Ini saya sampaikan bahwa nanti kalau antum lihat di sebagian masjid, ada anak-anak dipisahkan di belakang, mereka membangun dalilnya di atas pendapat tadi. Yang pertama ada hadis Nabi memerintahkan anak-anak disuruh ke belakang. Ini pendapat dari Muhammad. Namun hadisnya lemah tadi kita katakan. Ya. Yang kedua tadi, anak-anak kecil ini tidak boleh masuk ke dalam shaf karena shafnya tidak terhitung, khususnya di bawah tamyiz. Ya. Yang ketiga, anak-anak kecil ini akan membuat gaduh sehingga mereka dibuatkan shaf tersendiri. Padahal kalau dibikin shaf sendiri lebih gaduh lagi sebenarnya. Ya, lebih gaduh lagi. Ini dalil mereka. Padahal kalau bikin sendiri lebih parah lagi gaduh. Ya, maka yang benar ya orang tua tetap menjaga anaknya. Boleh bawa anak kecil, bukan dilarang. Yang penting diawasi. Ya, Pak Sulaiman bawa 2 anak, tidak apa-apa kiri kanan, tapi dijaga. Ya, jangan sampai anaknya nanti bikin gaduh. Ya, akhirnya Nabi itu melarang ya. Untuk lihat hadis Nabi SAW, la yarfa'u ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggikan bacaannya terhadap bacaan yang lain. Apa ilahnya? Mengganggu. Kalau baca Al-Quran saja meninggikan suara mengganggu orang lain, dilarang. Apalagi anak kecil wira-wiri orang lagi sholat. Mengganggu tidak? Sangat mengganggu. Ya, maka sebagian ulama mengatakan jangan bawa anak kecil ke masjid. Kalau belum bisa diajari jangan dibawa. Ini sebagian mengatakan demikian. Ya, namun pendapat yang tengah yang benar boleh dibawa asalkan bisa dibimbing, bisa dijaga. Jangan sampai bikin gaduh. Orang itu sholat mau khusyuk, tapi kalau anak kecil serat, apalagi di sebelahnya dorong-dorongan, kita juga ikut terdorong, itu tidak akan khusyuk.
Benar tidak? Benar tidak? Ya. Yang punya anak-anak dapat menjawab. Tidak apa-apa di bawah, bukan dilarang ya. Yang penting tadi diperhatikan anak-anaknya jangan sampai mengganggu. Ya, karena sholat ini ruhnya itu khusyuk. Ya, dan khusyuk itu tidak bisa dicapai kalau banyak sekali gangguan. Ya. Saya kira sudah habis waktu. Berapa menit lagi? Dikit lagi ya? Hah? Hah? Kurang 11 menit. Yang ingin bertanya silakan. Silakan yang ingin bertanya. Yang bertanya Ustaz. Benar. Iya, mengenai sholat tapi tidak dipasang mengenai juga pembahasan tadi. Saya pernah dengar baca suatu fikih bahwa di dalam sujud itu tidak boleh membaca Al-Quran. Sementara kita ini dianjurkan untuk dalam sujud itu dianjurkan baca doa mengambil dari surah dan Al-Quran. Barakallahu fiik. Dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Saya setuju, bukan Ruku pun demikian. Ya, ruku pun demikian, sujud pun demikian. Lantas bagaimana? Maka kata para ulama, ketika kita itu namanya iktibas. Iktibas itu mengambil ayat atau hadis untuk dijadikan doa. Itu boleh. Niat ketika kita doa itu bukan membaca Al-Quran, tapi berdoa dengan mengambil doa-doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Ketika kita doa ketika sujud, ya kita mengambil doa-doa dari Al-Quran, ya misalnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, itu doanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita membaca itu ketika sujud, maka niat kita bukan membaca Al-Quran, tapi doa yang kita ambil dari Al-Quran. Itu namanya iktibas, boleh. Di dalam percakapan, di dalam doa, kita mengutip ayat, hadis, itu boleh. Ya, itu dalam ilmu bahasa itu namanya iktibas. Paham maksudnya? Niatnya bukan baca Al-Quran, tapi doa. Doanya mengambil dari Al-Quran. Itu boleh. Yang tidak boleh, ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ini sudah baca Al-Quran namanya, bukan doa lagi. Ya, ini sudah baca Al-Quran namanya. Ya, paham ya? Ada lagi? berarti tidak begitu membaca Al-Quran lalu kita ambil daripada baca doanya waktu sujud itu ambil dari Al-Quran, tidak begitu. Bukan baca Al-Quran, tapi kita sedang berdoa. Karena ada larangan baca Al-Quran. Ya, harus dibedakan. Maka kita doa tadi mengutip ayat Al-Quran yang memang lafaz-lafaz doa diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu tidak apa-apa. Tapi niatnya berdoa, bukan membaca Al-Quran. Ya, berdoa bukan baca Al-Quran. Silakan. Bang Ilmi. Apabila kita melakukan sholat berjamaah atau terlambat, terus kemudian kita mendapati ada salah satu jamaah yang sebelum sholat ini penuh kanan dan kiri, kita membentuk sholat baru. Nah, kita yang menuju ke sholat ini tadi, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang membentuk sholat baru ini tadi? Atau kita lakukan itu saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan istilahnya di saat sudah iqamah berkumandang, terus kemudian kita melakukan sholat, di samping kita ini terlambat, dan di situ ada satu soft yang kosong, celah satu kosong. Kita gabungkan atau kita inisiatif maju ke depan, karena ini sifatnya amal. Amal itu tidak boleh saling, ayo silakan. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk Bagus. Ya. Ya, pertama tadi apa? Lupa saya. Oh iya. Jadi ada hadis Nabi SAW, la salata lil munfarid khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendiri di belakang saf. Ini misalnya, ini pertama. Nanti ada kaitannya sama bagaimana. Artinya, bahkan ini terjadi khilaf para ulama. Ya. Apakah ketika saf penuh dari ujung ke ujung kita baru datang sendiri,
Apakah kita sholat langsung atau nunggu orang dulu? Karena ada larangan. Tidak boleh sholat sendiri di belakang saf. Tidak sah sholatnya. Dalam hadis tadi, yufidul fasad. Ya, mengandung la sholata, tidak ada sholat. Maksudnya apa? Tidak sah sholatnya, kata Nabi. Namun ini terjadi khilaf para ulama. Ketika keadaan darurat, saf pertama sudah penuh, kita baru datang sendiri, Abu Muhlis datang sendiri, belum ada orang di sana. Apakah dia langsung sholat atau dia nunggu teman dulu? Terjadi khilaf. Ya. Sejauh yang sedikit yang saya tahu, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dia tetap masuk sholat. Ya. Kenapa? Karena hadis tadi berisi larangan membuat shaf baru kalau di depan masih ada kosong. Itu takwil dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penafsiran beliau, hadis tadi berisi tentang larangan seseorang membuat shaf baru padahal di depannya masih kosong. Kalau ada kosong, dia buat shaf sendiri, sholatnya tidak sah. Dalilnya hadis tadi. La sholata lil munfarid khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Sementara di dalam kitabnya Sulaim Ar-Ruhaili, ini muridnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muridnya sendiri, yang mufti Madinah sekarang. Beliau mengatakan, beliau berpendapat kalau shaf pertama sudah penuh, ya, kita datang, tidak ada orang, tidak boleh sholat. Tunggu sampai selesai, baru kita ajak orang sholat berdua jamaah. Itu pendapat beliau. Ya. Pendapat beliau seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah larangan untuk sholat, ya, sendiri di belakang shaf. Namun pendapat yang benar Allah pendapatnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini larangan terkait orang membuat shaf baru padahal masih ada kosong di depannya. Ya, maka kalau kita lihat shafnya masih luas, orangnya belum sholat, pengilmi, kita ta'awun, kita ingatkan, isi di depan dengan isyarat, ya, suruh dulu orang ke depan. Tapi kalau dia sudah sholat, biarkan sholat. Mau bagaimana? Antum mau begini, antum dipukul nanti. Ya, kalau dia sudah terlanjur sholat, biarkan sholat. Antum yang isi tadi kosong, ya, atau ada orang-orang di belakang diajak bareng-bareng untuk isi, ya, gitu. Paham ya? Kemudian beliau bertanya tentang itsar. Itsar itu mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Itsar itu ada dua. Di dalam perkara mubah, ya, itsar itu disunahkan. Kapan itsar itu disunahkan? Itsar itu mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Di dalam perkara mubah itu disunahkan. Bahkan dulu para sahabat ketika perang ada yang meninggal semuanya. Kenapa? Mau dikasih minum dia duluan. Mau kasih minum dia duluan. Antum pernah dengar kisahnya? Pernah ya? Ada sahabat yang meninggal ketika perang karena lambat minum. Mau dikasih minum biar dia duluan. Akhirnya dikasih sampai meninggal semuanya. Ini perkara mubah. Meskipun yang seperti ini pun terjadi khilaf. Ini ijtihad para sahabat. Ya, intinya dalam perkara mubah disunahkan. Contoh, antum dapat nasi bungkus, teman antum belum dapat, sudah buat antum. Ini disunahkan, pahala. Atau mau naik kendaraan, ya, angkot, duluankan orang lain. Intinya mendahulukan orang, atau lagi antri di Indomaret atau di mana, ya, kita dahulukan orang tua, ayo di depan duluan. Nah, ini itsar yang disunahkan, mendahulukan orang lain atas diri sendiri yang disunahkan. Tapi ada itsar yang hukumnya makruh, tidak diperbolehkan, dibenci. Itu dalam hal ibadah. Ya, mau ambil wudu, kita sudah masuk ke tempat wudu, ya, bapak-bapak sudah sampai tempat wudu, tinggal satu ini kerannya. Saya sama Pak Sulaiman, saya duluan datang. Karena saya tidak enak Pak Sulaiman pakai baju tentara. Ayo Pak dulu Pak. Misalnya. Ayo Pak. Ini tidak boleh, makruh hukumnya. Saya tidak boleh mendahulukan Pak Sulaiman. Harus saya tetap wudu duluan. Kenapa? Ini perkara ibadah. Harus kita duluan. Tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Tapi dalam perkara mubah, itu disunahkan kita mendahulukan orang lain. Apapun perkara mubahnya, ngasih makan, minum, antri, apapun itu, ya, maka kita dahulukan orang lain, itu berpahala. Tapi dalam hal ibadah, tidak boleh kita itsar. Ada shaf kosong, tadi mungkin bilang,
Ya, Pak Effendi dari sana, ceret ya. Pak Bang Hilmi sudah duluan, sudah di situ. Dia kan, Pak, enggak boleh. Antum masuk. Enggak boleh suruh orang lain. Mau ulama, enggak boleh. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan boleh murid mendahulukan gurunya. Misalnya murid itu sebagian boleh, tapi pada asalnya tidak boleh. Ya, pada asalnya tidak boleh. Tetap kalau ada saf kosong, kita duluan. Jangan kita suruh orang lain. Tidak boleh. Ya, makanya sering saya lihat sholat Jumat itu ada kosong. Ini kan orang nggak paham. Maju antum. Pertama itu berpahala. Ya, tidak melakukan itsar dalam ibadah itu pahala. Yang kedua tadi menutup furjah, dibangunkan rumah, ditinggikan derajat, betul tidak? Disatukan hati-hati kaum muslimin mendapatkan rahmat, luar biasa. Ya, maka hal-hal sepele itu kalau dibangun di atas ilmu itu pahalanya luar biasa. Ya, maka jangan mendahulukan orang lain dalam hal ibadah, apapun itu. Masalah shaf, masalah wudu, ya. Jangan ada Al-Quran sisa satu, dua baca, pakai jangan, antum ambil, terserah antum nyari yang lain. Karena apa? Ini ibadah. Jangan kita dahulukan orang lain. Paham ya? Muslim paham? Ada yang lain? Ya, silakan. Hah? Ada seorang membaca baru dan agak ke kanan atau kiri dari imam, dia membaca apa boleh atau harus posisi lurus dengan imam? Yang paling bagus memang membuat sejajar, karena semakin dekat dengan imam itu semakin besar keutamaannya. Ya. Misalnya ada hadis khusus tentang shaf pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Kata Nabi SAW, Allah dan para malaikat itu memberikan salawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Diberikan salawat. Siapa? Allah dan malaikat. Maka ya di sini saya tidak lihat, tapi demi Allah saya cerita benar. Di Yaman itu orang sampai ribut gara-gara shaf pertama. Wallahi, sampai jotos-jotosan. Sampai masuk penjara. Di pondok itu ada penjara. Kita di Darul Hadis itu dibikinkan penjara. Penjaranya ya 2 hari, 3 hari buat hukum aja. Jadi kalau ada yang ribut gara-gara shaf, sampai pukul dimasukin ke penjara. Jadi sampai pukul-pukulan gara-gara masalah shaf. Kita di sini saya tidak pernah lihat ada orang ribut gara-gara rebutan shaf awal, tidak ada. Ya. Di sana sampai banyak maaf. Ada yang booking. Demi Allah ada yang booking. Jadi ditaruh sajadahnya, sorbannya. Itu dia punya sorban terus yang ada di situ. Dan ada orang lain bisnis. Ditaruh dulu. Dia pergi makan kembali sorbannya masih ada. Dia sholat lagi di situ. Dia pergi sorban, pokoknya tempatnya dia sholat. Akhirnya Darul Hadis bikin aturan. Tidak boleh booking tempat. Tidak boleh lagi taruh sorban atau sajadah atau apapun untuk booking tempat. Tidak boleh. Pokoknya siapa yang dapat dulu dia yang dapat. Akhirnya kalau sudah buka pintu masjid, orang lari sudah itu. Jadi subuh itu orang sudah tunggu di pintu masjid. Ya, sudah tunggu di pintu masjid. Itu banyak itu satu-satu. Sudah tunggu. Waktu dibuka itu lari semua. Rebutan shaf pertama. Sampai ada yang jatuh-jatuh juga. Tersandung karpet dan sebagainya. Itu sampai seperti itu. Ya, seperti itu. Siapa tadi yang tanya? Antum ya. Ya, jadi yang disunahkan tadi ya al-awwal fal awwal, sempurnakan yang depan dulu baru yang di belakang. Yang di belakang itu harus sejajar. Makanya kalau ya yang kanan sudah terlalu panjang, jangan paksa di kanan, ambil yang kiri. Ya. Kadang kita itu maunya yang kanan walaupun jauh dari imam, tidak begitu juga konsepnya. Antum pilih kanan kalau sama-sama rata. Tapi kalau yang kanan sudah panjang, ambil yang kiri biar lebih dekat dengan imam. Gitu. Ya. Paham ya? Boleh Bang? Nah. Seandainya dia ambil posisi belah kiri, dia sendirian di belakang. Datang yang baru lagi,
apakah harus nyambung dengan yang sendirian ini di belakang imam atau dia khususkan di tengah-tengah lurus dengan imam? Ada soft baru lari di sana dia. Dia bukan. Dua satu orang. Iya, tapi dia bukan di belakang imam sini, dia di sana, gitu. Oh, jangan diikuti begitu. Tetap harus di tengah. Tetap mulainya di tengah. Iya, biar sudah dia sendiri di sana. Ya, itu aneh juga. Ada yang bikin sendiri jauh-jauh. Ya, ada yang lain tutup terakhir. Ya, Bapak untuk terakhir ya. Apabila tidak meluruskan dan merapatkan saf, apakah sah sholat itu? Nah, barakallahu fiik. Ini terjadi khilaf. Ya, sebagian mengatakan tidak sah. Ya. Apa masalahnya? Karena tadi softnya terputus. Ya, bahkan di sebagian tempat itu luar biasa tegas. Tiang-tiang udah dibikin soft. Ya, kalau soft itu pas kena tiang, maka di situ tidak ada soft. Itu sebagian tempat seperti itu. Kenapa dikhawatirkan softnya putus? Ya, kalau di sini kan masih. Meskipun pendapat yang roji tetap boleh. Ya, wallahu alam saya berpendapat tetap sah sholatnya, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena pembatalan sholat itu butuh dalil. Kalau kita mengatakan sholatnya tidak sah, itu harus ada dalil. Ya, kecuali tadi dalilnya ada. Ya, la sholata lil munfarid khalfas shaf. Tidak sah seseorang yang sholat sendiri di belakang shaf, sholat sendiri. Itu ada dalilnya. Tapi kalau putus shaf jarak kemudian tidak sah sholatnya, tidak ada dalil sharih khusus yang menjelaskan. Tapi dosa ada. Tadi kan ada. Kalau dosa ada. Tapi apakah sholatnya sah dan tidak, itu tidak ada dalil tegas. Sehingga wallahu alam saya lebih mengikuti pendapat sholatnya tetap sah, tapi dia ya mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah, dan dia mendapatkan dosa karena melanggar perintah Rasul. Apalagi kalau sudah tahu, ya. Tapi sholatnya sah, insyaallah. Ada yang lain sudah ya, tetap ya. Oh iya, terakhir. Batas makmum begitu sholat jamaah itu Baru. kan kadang-kadang kita banyak maaf terus saya juga. Kadang-kadang orang sudah rukuk baru rakaat 4 untuk rakaat apa itu masih dihitung jamaah atau sholat berjamaah atau gimana? Ya. Ya, Nabi SAW mengatakan ya, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Apa yang kalian dapatkan ya, fasallu, maka sholat bersama imam. Apa yang kurang sempurnakan. Wallahu a'lam. Sejauh dia mendapati gerakan bersama imam sebelum salam, maka dia mendapatkan jamaah. Walaupun kadar pahalanya sesuai dengan gerakan yang dia dapati. Ya, kadar pahala tadi sesuai dengan apa yang dia dapati bersama imam. Karena ada perintah. Seandainya kalau kita bilang orang dihitung jamaah itu kalau begini. Misalnya, saya batasi. Terus mau dikemanakan hadis Nabi? Apa yang kamu dapat, kamu sholat bersama imam, kata Nabi. Apa yang kurang, kamu sempurnakan. Ya, berarti harus ada dalil khusus kalau memang ada batasan-batasan. Itu butuh dalil juga. Hanya saja kita katakan, besarnya pahala jamaah yang didapati tadi sesuai dengan gerakan yang didapati. Kalau orang dapatnya ketika mau salam, ya segitu pahala yang didapat. Walaupun dia tetap berhitung jamaah. Ya. Orang dapatnya ketika tasyahud, ya segitu pahala yang didapat. Walaupun dia dapatnya ketika tasyahud. Ya. Adapun terhitung rakaat itu dalam mazhab Hanafi ketika sujud. Ya, dalam mazhab Hanafi, orang kalau sujud masuk itu dapat 1 rakaat. Tapi jumhurlah mengatakan dia dapat ketika ruku. Tapi ini juga pelajaran buat kita. Ya. Ruku itu harus benar-benar ruku. Jangan kita datang Allahu Akbar imam naik. Ini tidak dapat. Kita kebanyakan ya Allahu Akbar imamnya sami Allahu liman hamidah. Begini. Sami Allahu Akbar. Ini tidak dapat. Ya. Dapat itu kalau dia Allahu Akbar masih sempat Subhan rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah. Ini masih dapat. Tapi kalau pas kita ruku imam bangun, ini tidak dapat hitungannya. Berarti dia tidak dapat rakaat tadi. Ya. Meskipun dia dapat ruku.
Karena yang menjadi patokan rukunya imam, bukan hanya rukunya dia. Ya, karena ini jamaah. Rukunya dia ya bersamaan dengan rukunya imam, bukan rukunya dia. Karena kita ini patokannya rukunya kita. Walaupun imam sudah bangun, kita dapat ruku, kita hitung dapat. Padahal belum dapat. Paham ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.